Lo nggak usah ngaku-ngaku pro player deh. Kalau belum punya HP ini, mari kita review. Balik lagi kita. Sakit. Kenapa sakit? Balik lagi kita di review yang ngemeng atau ngemeng sambil review. Iya, format baru kita ya. Format baru berarti episode 2 ya. Setelah sebelumnya kita bahas ya. Apa 3 ya? Kalau yang judulnya ngemeng sambil review tuh 2 apa 3? Kita pun lupa. Iya, kita pun lupa. Antara 2 atau 3 lah. Pokoknya review lah ya, kita nge-preview lah ya. Iya. Review format baru ya, kita mau coba review format baru. Dan kita sudah nyoba format ini di review sebelumnya, di review boleh disebut brand lain gak ya? Kalau salah ya. Gak apa-apa sih. Kita sudah review dengan cara ini yang bisa kita lihat di pojok sini. Pojok sini. Jadi buat teman-teman yang baru datang, selamat datang di YouTube Upstation Media. Kita adalah YouTuber yang membahas apapun yang bisa kita bahas. Apapun dan itu. Salah satunya adalah kita mereview HP. Kita udah mereview HP berkali-kali dan sekarang kita kedatangan satu tamu spesial, yaitu Realme 14 5G. Kita sambut dulu. Kita sambut. Tepuk tangan. Produser, tepuk tangan produser. Dan ini kita syuting tanggal 6 Mei 6 ya, betul ya? Sekarang tanggal 6 ya? Iya, tanggal 6. Tanggal 6 Mei 2025 dan dia baru di launching hari ini juga. Benar, sama jadi tanggal pas hari syuting ini dia baru launching. Jadi ini benar-benar fresh, benar-benar baru dan konsep yang dibawa juga keren, mulai dari packaging sampai HP-nya ini baru sih, ini masih fresh banget. Benar, masih fresh banget. Dan dia tuh ngeluarin tuh nggak cuma satu HP. Jadi ini dia nyebutnya sebagai Realme 14 series. Jadi memang ada 2 lini. Yang pertama yang 5G dan yang satunya lagi yang X ya kalau nggak salah. T. Realme 14T yang dari secara spek itu memang di bawahnya dan memang lebih terjangkau. Nah, yang kita dapat adalah varian tertingginya yang normal, yaitu Realme 14 5G. Yang sama dipakai sama pro player di IKL Sprint 2025, itu e-sportnya Honor of Kings di Indonesia. Jadi ini benar-benar di spek yang sama yang dipakai pro player di turnamen kompetitif. Benar. Jadi kalau misalnya kalian nonton turnamen IKL, ya mereka semua itu pakai HP ini. Pakai HP ini, megangnya HP ini juga. Jadi gitu. lo jangan ngaku pro player kalau tidak pakai HP ini. Betul. Itu dan ini baru dirilis lo ya. Betul. Emang bijinya gitu dia. Pokoknya gitulah. Oke, kita lanjut. Di luar dari dia dipakai pro player atau apa, kita coba review sejujur-sejujurnya, seobjektif-objektifnya. Kita udah coba selama beberapa waktu ya untuk pakai HP ini. Udah lumayan lama lah. Dan kita mulai mungkin dari packagingnya ya. Packagingnya dulu yang kali ini mereka bawa Honor of Kings banget. Honor of Kings. Sebenarnya kalau misalnya kita boleh bawa Realme 13, artinya pendahulunya, dia tuh kerjasamanya masih sama Mobile Legends. Bener. Sekarang mereka sama Honor of Kings, dan di packagingnya aja udah langsung kita disambut Sunce kalau nggak salah. Iya, Sunce tapi skin yang skin apa cyborg yang skin cyborg yang paling bagus lah intinya. Nah, di sini kita yang paling bagus lah, udah dikasih ini ya, bocoran spesifikasi andalannya, ada penyimpanan 256 GB dan RAM-nya 8 plus 10 GB. Ya, gimmick RAM virtual sih sebenarnya. Yang RAM aslinya adalah yang 8 GB. 10 GB ini hanyalah virtual RAM yang jarang kepake. Benar. Jadi ya ini sebenarnya RAM-nya 8 GB aja sih. 8 GB aja. Ya 8 GB oke lah ya untuk HP sekarang tuh udah standar sebenarnya. Kemudian di sini kita bisa lihat dia pakai Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4. Artinya bisa dibilang ini HP di Indonesia pertama yang pakai prosesor ini. Jadi prosesor mid range yang sebenarnya bisa dibilang cukup powerful sih di kelasnya. Betul. Bahkan dia punya klaim yang oke banget kalau misalnya main game esports yang nanti bakal kita bahas lah di belakangnya. Betul. Kemudian dia pakai baterai 6000 mAh, baterai ini gede banget ya. Ini baterainya jumbo sih, baterai 6000 ini jumbo banget, dan ini ngecasnya cepet. Ngecasnya 45 watt. Bener. Ada di bawahnya nih kalau misalnya kalian kelihatan. Kemudian dia pakai layar 120 Hz AMOLED. Udah jelas kalau harga segini kalau nggak pakai AMOLED kayaknya kita ke laut aja. Nggak usah di ini. Kemudian kameranya 50 megapiksel, dia sudah pakai OS AI kamera. Ya seperti biasa ya di keren. Produser editor kalian keren. Seperti ini ya, di HP-HP modern sekarang andalannya mulai ke AI. Kita kemarin bahas Infinix, mid-range-nya juga pakai AI. Terus ada HP-HP lain sudah mulai AI. Jadi AI sudah bukan lagi hak istimewa HP flagship. Justru kalau tidak pakai AI, sepertinya kayak tidak klop.
tidak ada upgrade, seperti tidak ada upgrade, seperti datang hanya untuk pulang. Ya, kalau tidak AI tidak laku. Jadi semua serba AI. Serba AI. Nah, setelah packaging kita bahas dulu isinya. Benar, jadi pas kalian beli kita pengen dapat apa aja nih? Yang pasti dapat HP-nya, kita udah keluarin karena kita butuh. Kita butuh pakai dulu. Namanya juga review, kalau nggak dipakai bohong dong namanya. Ini kotak aslinya ya? Ini kotak aslinya ya, yang kuning biasa. Kuning Realme. Jadi yang ini emang covernya doang sih. Jadi yang bikin kayak gimmick-gimmick spesial. Iya, kayaknya semua HP sekarang kayak gitu deh, harus ada cover luarnya baru kotak aslinya yang sangat polos sekali ini. Tapi ya apa tuh? Ini keren. Ya. Ini keren. Ini salah satu hero favorit gue nih. Buat kalian ini sudah dibuat di Indonesia ya. Jadi ini buatan dalam negeri. Yes. Sudah buatan Indonesia. Sudah TKDN walaupun habis ini mau dihapus. Seperti biasa, Realme ada Make It Real. Isinya ya. Kita dapat casing, wah. Casingnya paling enak. Emang kalau kita sekarang tuh paling enak tuh unboxing HP mid-range. Karena isinya masih banyak. Ini ada buku petunjuk, ada casingnya juga. Tuh, casingnya bagus loh. Nah, bagus. Dia bukan yang transparan gitu, tapi silikon yang kayak gini. Silikon. Sebenarnya sih ini gampang kuning sebenarnya. Gampang kuning, maksudnya biasa aja. Cuman at least membedakan lah daripada casing transparan. Dan ini dikasihnya. Ada teksturnya lagi di sini. Jadi ada teksturnya. Megangnya juga enak. Lama-lama bakal kotor juga sih sebenarnya. Cuman kayak at least beda at least aja. At least ada. Kemudian kita dapat SIM ejector. HP-nya, SIM ejectornya dapat. Sebentar. Nah ini SIM ejector seperti biasa ya. Tuh. Terus kita dapat seperti biasa, kita buka terus isinya charger. Ini yang sudah dijanjikan, mana tulisan 45 watt. Ini situ 45 watt. 45 watt. Terus kabelnya masih kabel yang standar sih kabelnya. Ini ya, masih USB A to USB-C. Ya, dibuka itu USB-C bener. Yep, dengan panjang yang ya segini nih. Kesini. Nah, itu. Lumayan lah buat ini. Lah ya. Nah, kan makanya enak kalau unboxing HP mid-range masih banyak. Coba flagship, dibuka HP doang selesai. Semakin mahal semakin HP doang. Tidak ada isinya. Kalau mau ngecas, beli lagi. Itu dia. Semua HP kayak gitu. Nah, kita langsung ke HP-nya. Mana HP-nya? Nah, ini HP-nya. Kita ngomongin ke bagian di sana ya. Nah, kalau misalnya kita bandingin dengan Realme 13 yang waktu itu kita pernah sempat bahas juga ya beberapa bulan lalu. Gue nggak bilang itu jelek sih. Cuman ini kalau gue bilang lebih keren aja dari segi desain. Mungkin memang bukan yang apa ya? Semua orang suka dan bukan yang eksklusif banget kayak HP lain juga sekarang modelnya kayak gini kan. Iya, udah mulai ada meka-mekanya gitu. Secara personal gue lebih suka kayak gini dengan layoutnya yang kotak begini, terus lebih simpel aja daripada yang bulat di tengah kayak yang Realme 13 itu. Dari pendapat gue sih ya. Realme 13 kurang ini ya. Maksudnya kalau misalnya emang tujuannya gaming, kamera di tengah itu nggak enak sih karena pasti nyentuh. Bener. Kalau misalnya kebalik. Oh, ya sama aja sih. Ini kan masih lebih enak kan. Lebih enak. Kalau misalnya kamera di tengah tuh, apalagi nonjol kan itu yang 13 tuh pasti bakal ganggu. Kotor. Iya. Pada ujung-ujungnya juga ngelap lagi gitu. Kalau ini tuh kayak lebih enak aja dipakai gitu kalau buat gaming kalau menurut gue sih. Dan sesuai dengan targetnya kan. Emang dia memang targetnya kan ke gamers Indonesia. Jadi wajar lah kalau misalnya akhirnya desainnya kembali lagi ke kamera gini. Walaupun pasti banyak yang bilang iPhone gitu. Ya memang iPhone sih, tapi ini yang paling ideal sih buat gaming kalau menurutku ya. Bener, kayak lagi-lagi yang paling ini kan fungsionalitas ya. Dan kalau gue lihat ini kayak muka ya. Ini mata mulut. Iya juga kayak receh. Intermezzo lah ya. Kita bahas desain dulu. Secara desain. Ini desain yang disebut sama Realme Mecha Design. Ini satu dari 3 warna yang dirilis. Ini Mecha Silver, terus kemudian ada Titanium Black, sama satu lagi. Kalau nggak salah warna pink. Ada warna pink juga. Ada warna pink. Nah, yang buat gaming yang diarahkan buat para gamers itu ya ini ya, karena desainnya tidak polos. Yang dua itu polos ya. Yang dua itu polos. Yang satu ini ada unsur-unsur mecha gamingnya kalau mereka bilang. Sebenarnya bisa dilihat di sini sih, kayak ada ininya strip merah yang bagaimana, terus ada ini kayak checkered flag yang bendera finish itu, kayak balapan gitu kan, terus ada tulisan Realme. Jadi kayak emang mau menonjolkan desainnya itu sih khusus yang ini ya. Ala-ala gaming banget. Ngasih lihat identitas lah kalau lo gamer gitu. Ada lagi juga ini, ada sentuhan menarik di sebelah sini. Ini warnanya dibedain buat power. Jadi kayak ada aksen warna orange di bagian power dan juga di bagian belakang tadi ada sedikit. Jadi kayak ngasih kesan gaming, tapi menurut gue tuh tidak modernnya ada, tidak norak, tetap minimalis. Jadi gue tetap suka karena tidak semua HP
bisa ngasih kesan gaming tapi biasanya tuh norak jatuhnya norak. Kalau ini menurut gue masih minimalis. Ya. Kemudian di bagian atas ini ada ini mikrofon, ini speaker. Jadi ini udah dual speaker ya? Yes, dual speaker. Ada di bawah juga nih speaker, kemudian ada SIM tray, ada Type C, USB Type C yang tadi 45 watt. Sebelah kirinya kosong aja. Yes. Untuk di bagian pinggir ini ada, tadi kita udah bahas, ada ininya. Ada aksen orange-nya, terus ada tombol volume. Di bagian atas ada speaker. Liatin sini Jo. Ada speaker dan mikrofon atas. Sebelah kiri kosong. Sebelah bagian bawah ada USB Type C, ada speaker bawah dan juga ada SIM tray. SIM tray yang kalau harusnya sih ini ya. Bentar, ini bolongannya yang mana lagi? Ada 2 lagi. Yang ini betul. Bener. Untung nggak salah. Kalau salah saya langsung dimarahin sama orang Realme. Ciat. Dia sudah dual SIM. Dia dual SIM tapi dia nggak punya. Enggak, hybrid. Enggak, itu dual SIM. Dual SIM hybrid. Jadi bisa 2 SIM atau 1 SIM dan 1 micro SD. Jadi dia masih bisa nampung 1 micro SD ya di sini. Ini ada gambarnya nih. Nah, harusnya ini bisa nampung sampai 1 tera, micro SD 1 tera. Oke. Semoga benar ya. Harusnya sih benar sih. Kalau misalnya cuma 512 GB mending nggak usah dah. Realme ingat ya. Ini sekarang kan standarnya yang kalau pakai micro SD ini harusnya 1 tera lah. Kalau misalnya masih 512 buat apa 512? Ya, zaman sekarang orang storage gede-gede kan. Iya, apalagi game-gamenya udah segede gaban semua. Terus layarnya kita udah nyalain ya? Yes, udah nyalain. Ini bisa dihilangin nggak? Ini dia. Sebenarnya kalau secara layar ya kita nggak bisa bahas ya semua layarnya seperti ini. Mungkin yang bisa kita bahas adalah bezelnya. Kalau menurutku ini bezelnya masih lumayan tebel ya kalau dibandingin sama HP terakhir yang kita review. Itu ini tipis banget sih. Kalau ini masih lumayan kelihatan sisinya, benar. Tapi mungkin secara kalau misalnya targetnya adalah gaming, sebenarnya bezel yang tebal ini juga memberikan keuntungan tersendiri karena menghindari salah pencet tidak sengaja. Benar, biar nggak salah pencet ketika lo main. Itu dia. Jadi ya mungkin masih bisa dimaafkan. Bukan yang tebel-tebel gimana. Mungkin memang tujuannya tidak tipis-tipis amat bezelnya karena kan buat gamer kan. Dan atas bawahnya pun juga nggak yang timpang gitu loh. Enggak. Masih. Sebenarnya bawahnya agak tebel dikit sih. Iya, lebih tebel dikit. Tapi kalau dilihat ya, kalau dari jauh ya simetris juga ya. Dari sini juga. Jadi mengingat ini emang HP buat gaming e-sport sih, gue sih memaklumi ya. Memang bezelnya agak sedikit lebih tebel dikit. Betul. Secara layar juga ini 6,67 ukuran. Kalau bisa dibilang ini ya ukuran yang paling pas buat ini ya, buat HP zaman sekarang, buat digenggam, buat main. Yang sini aja Pak, biar kelihatan. Buat main game kayak gini ini 6,67 tuh udah ukuran paling pas. Lebih kecil pun bakal lebih nggak enak karena jatuhnya jadi gak genggam. Apalagi ini memang dikhususin buat gaming kan. Kalau misalnya terlalu kecil juga nggak nyaman. Jadi memang menurut gue ini ukuran yang proper sih, nggak kegedean, nggak kekecilan. Betul. Kalau buat main game gitu. Dan mungkin balik lagi ke bagian belakang ya. Kalau misalnya ini kan pilihan warna yang yang khusus lah buat yang memperlihatkan buat lu gaming banget gitu kan, warna silver. Tapi kalau misalnya lu nggak suka dengan corak-corak yang kayak gini, yang futuristik, bisa pilih opsi warna yang lain. Yang titanium black tadi sama satu lagi yang pink. Titaniumnya tuh nggak black banget sih, mungkin agak sekilas tuh agak sedikit grey, agak sedikit coklat. Nanti kita kasih lihat gambarnya ya. Gue sih ngeliat sekilasnya agak sedikit coklat. Tapi kalau gue disuruh milih antara ini atau titanium, gue masih pilih titanium karena karena itu lebih polos aja. Lebih polos. Cuman ini juga nggak jelek karena silvernya gue bilang cakep. Ini mengkilat gitu loh. Mengkilat yang kalau kena cahaya lampu ini langsung swing. Iya, cuman ya sidik jari pasti ya ada lah ya pasti. Mungkin itu ya salah satu kelemahan dari desainnya ya kalau menurut kita ya. Jadi sidik jari itu terlalu gampang nempel. Dan itu nempelnya nggak cuma di bagian body, juga di bagian rumah kameranya juga lumayan nempel. Rumah kamera lumayan sih. Cuma sebenarnya ada kayak coatingnya gitu sih sebenarnya buat nggak ngundang, biar nggak ngundang sidik jari, cuman tetap ada kalau misalnya tangan lu berminyak segala macam. Apalagi habis nge-game lama kan keringetan tangan lu. Pasti. Ya, apalagi gamers kan. Yes. Keringetan. Menurut gue ya itu wajar sih. Tapi secara desain overall, kalau gue pribadi sih gue suka ya. Peningkatan dari yang sebelumnya dan emang ngasih lihat identitas gamer banget. Oke. Secara bobot pun kalau misalnya targetnya adalah gamers, ini tuh nggak terlalu berat, nggak sampai 200 gram. Kalau di GSM Arena ya karena kita kalau nimbang sendiri takut dibilang terlalu objektif. Yes. Jadi kita subjektif saja, yang kita percaya 196 gram. Bener, dan memang pas kita pegang itu memang
HP-nya cukup ringan sih. Enak banget. Jadi kalau misalnya gaming buat lama-lama pun juga tangan nggak akan sepegel itu gitu ya kan. Bakal pegel. Enak juga gitu. Tapi ngomongin soal gaming, pasti ngomongin soal layar dulu kita. Yes. Di sini yang diandalkan adalah layar 120 Hz sesuai dengan yang di boxnya tadi kan. Kalau misalnya di boxnya. Ini ada nih 120 Hz nih. Nah, sebenarnya kalau bisa dibilang ya game yang mendukung 120 Hz pun juga nggak terlalu banyak sebenarnya. Sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi setidaknya dia menjanjikan performa di 90 Hz untuk beberapa game. Kayak misalnya Honor of Kings tentu saja. Terus Mobile Legends kompetitornya sama Free Fire. Jadi emang setidaknya mereka ngasih jaminan kalau akan stabil frame rate-nya di 3 game itu. Dan itu kalau misalnya lu pakai mode GT-nya. Jadi emang dia ada satu mode khusus yang buat gaming. Ada GT-nya ya. Itu mungkin bisa kita bahas di akhir ya nanti ya pas kita tes gaming gitu. Boleh nanti kita bakal mention sedikit di sana. Layarnya sih udah AMOLED, terus dia sudah 120 Hz, terus sebenarnya nggak ada yang bisa dikomentari sih untuk ini. Dia udah 2000 nits, berarti di bawah cahaya juga udah bagus. Itu udah kan? oke banget. Gue juga sejujurnya nggak ada komplain sih pas nyoba, ini nyaman aja gitu. Coba buat scroll kita zoom ke. Telat Pak. Ini kalau misalnya kita coba, kita turunin dulu ya ininya ya. Yes. Nanti buka settingan juga deh. Mana dulu kan ini? Seberapa Pak? Segini. Segini. Kalau misalnya kita kita scroll gitu juga, ya udah enak lah ini ya. Buat ini, buat intinya buat sehari-hari ini udah paling nyaman sih menurutku. Udah yang terbaik lah. Kalau misalnya bisa dibilang ini sudah standar 4 jutaan ya. Standar 4 jutaan bisa dibilang oke sih. Nah, kita coba lihat testing bagian ini kali ya, bagian yang refresh rate-nya, bagian option-nya. Oh, ada. Biar ada bisa ngasih lihat nih. Oke, tadi ngomongin soal refresh rate-nya, ini dia memang ada beberapa opsi pilihan refresh rate. Fokus. Nah, harus dicentik dulu kan kalau cara gini tuh. Nah, jadi ada beberapa pilihan refresh rate yang bisa kalian semua pilih ya. Dari tadi yang kita coba adalah varian opsi yang tinggi. Jadi dia bakal selalu stay tinggi di 120 Hz saja. Cuman memang akan memakan konsumsi daya yang lebih tinggi. Tapi mengingat baterainya yang 6000 ya, gue sih nggak masalah sih sebenarnya. Betul. Dan selama dipakai kayaknya ya oke aja gitu. Oke aja jelas. Cuman kalau misalnya kalian lagi bepergian jauh, terus emang nggak ada sumber colokan, emang pengen menghemat daya, paling mainnya di standar atau pilih otomatis. Kalau standar dia bakal stuck di 60 Hz saja, tapi kalau otomatis dia bakal menentukan sendiri apakah dia layarnya di 120 atau 60. Kalau layarnya lagi statis ya dia di 60. Kalau misalnya pas lagi nge-scroll dia langsung berubah 120. Bener banget. Sama dia juga ada mode video HDR, jadi yang bisa dikasih warnanya itu bakal lebih monitornya bakal lebih terang lagi. Cuma ini bakal nguras energi dan juga bikin HP-nya bakal lebih cepat panas. Tapi kalau misalnya paling nyalain kalau misalnya kalian pengen nonton aja sih. Betul. Misalnya nonton Netflix segala macam, pengen yang lebih maksimal ya nontonnya. Ini bisa dinyalain sih. Cuman kalau gue sih gue matiin aja ya. Toh ini juga layarnya udah 6,67 kan, jadi buat nonton, buat entertainment gitu udah nyaman banget, udah paling oke lah menurutku, walaupun emang mungkin targetnya gamers ya. Yes. Dengan cover yang seperti itu pasti targetnya emang gamers, tapi ya gamers juga butuh entertainment. Bener. Jadi buat nonton YouTube, nonton Netflix, Prime Video segala macam itu udah sangat-sangat proper sebenarnya. Ini aman lah layarnya, gue sejujurnya gue nggak ada komplain sama sekali. Tingkat kecerahannya ini menurut gue juga cerah banget sih. Nih sampai 2000 nits. 2000 nits ini di bawah matahari menurut gua ini udah oke banget pas di testing, nggak ada masalah. Cahaya ilahi. Kalau mau digelap banget juga sampai gelap banget. Misalnya kalian mau main pas lagi mau tidur gelap biar mata nggak rusak. Iya. Pakai aja nih, terus pakai mode malam yang biar warnanya jadi orange ya. Nah itu udah enak banget sih. Gue bener-bener gak ada komplain sih kalau soal layar. Ini layar gue akuin jempol sih. Mungkin bisa jadi standar HP 4 jutaan ya kalau misalnya. Seharusnya kalau lu kalau ada HP harga 4 jutaan layarnya enggak gini, kayaknya patut dipertanyakan itu. Bener. Dia niat jualan apa enggak? Iya. Paling enggak bikin yang kayak gini sih. Ini layarnya gue sangat suka sih. Kelihatannya enak, nyaman, mau pakai sosmed segala macam, main game, nonton. Paling protesnya cuma di bezel aja yang masih tebel. Ya, karena kita udah pernah lihat harganya lebih murah dan lebih tipis. Ya, kita sudah ngeliat yang lebih cantik ya. Iya, itu dia. Ini kayak gitu. Harusnya bisa. Tapi nggak apa-apa, ya udahlah. Sekarang kita mungkin masuk ke pembahasan utama yang alias kekuatan utama dari HP ini, yaitu
untuk gaming. Artinya chipsetnya sendiri sudah pakai Snapdragon 6 Gen 4 yang merupakan yang pertama di Indonesia menggunakan chipset itu. Pertama di Indonesia yang pakai chipset ini. Jadi kalau bisa dibilang chipset mid-range salah satu yang apa ya? Untuk di kelas 4 jutaan paling powerful. Ini paling salah satu yang paling proper sih. Paling apalagi proper. Kalau kegunaannya untuk gaming sih. Untuk gaming betul. Dan 6 yang Gen 4 tuh generasi yang paling baru ya. Kemarin kan Gen 3 udah dipakai dan kayaknya nggak banyak pakai, akhirnya langsung Gen 4 dan jadi yang pertama. Realme 14 sih ini sih Realme langsung menggeprek sih kalau kata aku ya. Jadi kayak dia mau nunjukin nih gue bisa nih. Dan berdasarkan hasil benchmark Antutu kita dia tembus di angka sini. 760.220. Jadi cukup oke lah ya. Oke lah. Sebenarnya di rilis mereka kita kan dikirimin juga rilis pas launching itu 750 mereka ngakunya, tapi kita dapat 760. Ini lebih tinggi. Jadi mereka ini ya rendah hati ya. Rendah hati. Kita 750 aja kok. Pas kita coba ternyata lebih 10.000. Rendah hati dan tidak berbohong. Tidak berbohong. Biasa kan lebih rendah daripada yang diumumkan. Iya, betul, ini lebih tinggi daripada yang diumumkan. Jadi kayak oke. Tapi dengan Antutu segitu main game selancar apa sih kalau misalnya tahu? Nah, kita waktu itu ada nyoba main game Honor of Kings ya. Mungkin sambil kita buka kali. Buka dulu. Mana game akunya? Kalau nggak salah Mobile Legends udah selesai downloadnya. Kok PUBG Mobile? Kalau misalnya kita coba Snapdragon 6 Gen 4 ini untuk gaming, untuk kegunaan aslinya, itu gimana sih? Nah, di Honor of Kings yang jadi cover dari HP ini, shit, oke. Dia bisa nyentuh ya sesuai dengan klaim ya, dia udah bisa 120 Hz, dia udah yang paling. Kita kasih lihat settingannya aja deh. Kita kasih lihat settingan yang sudah. Ini support mentok kanan. Ya, ini mentok kanan di FPS sudah kanan, terus itu apa tuh? Resolusinya udah ultra, kanan. Kemudian juga FPS-nya ini juga maksimal. Jadi salah. Walaupun secara ini dia masih di nomor 4 ya. Sebenarnya mungkin di nomor 7 juga bisa, tapi bakal lebih panas, lebih pengaruh ke suhu di HP itu sendiri sih. Bener sih, sebenarnya jalan-jalan aja. Cuman dia memang rekomendasinya di tengah sih. Rekomendasinya di tengah. Cuman lagi-lagi kalau misalnya mau main di mentok kanan banget bisa. Tapi bener sih kata Herald. Efek sampingnya adalah dia akan lebih cepat panas. Lebih cepat panas, lebih boros baterai. Karena meskipun ini HP buat gaming, tetap panas sih. Ini tetap kita ngerasa panas. Iya, betul. Selama kita ngegame beberapa jam itu ngerasa lumayan anget. Cuman masih di tahap yang make sense sih, nggak yang panas-panas banget. Betul. Kita juga udah nyoba banyak game ya, salah satunya ada Genshin juga, Genshin Impact. Game killer. Game yang wajib dicoba kalau lagi ngetes HP. Benar. Nah, nanti untuk permainannya gimana nanti kalian bisa lihat di footage berikut ini, buat lancarnya gimana nanti kalian yang menilai. Kalian silakan tulis di kolom komentar. Karena kalau misalnya sesuai Realme maksimalnya justru di HOK, Mobile Legends sama Free Fire tadi kan. Dia tidak menyebut game. Tidak menyebut Genshin. Game Genshin yang berat sangat itu. Jadi kalian nilai sendiri lah ya. Kita coba di sini, kita coba langsung nanti kalian nilai sendiri. Ini buat Genshin gimana? Snapdragon 6 Gen 4. Yes, betul sekali. Nah, ngomongin soal gaming, dia ini sebenarnya kan Realme itu punya 3 seri. Dia punya seri C yang paling early, bukan early, apa nih istilahnya? Entry level, yang paling murah lah. Kemudian mid range-nya yang seri number dan yang seri GT yang paling yang sebenarnya itu buat gamingnya. Bener. Tapi di number yang di Realme 14 yang sekarang dia itu juga sudah punya mode GT. Yang selalu kebuka kalau kita buka game tuh, GT Boost.
Damn. Jadi ada gimmick-gimmick animasinya ya. Yang nunjukin kalau ini termasuk ininya GT mode-nya ini yang bisa kita atur mulai dari hilangin notifikasi kalau misalnya pas lagi main game. Terus di sini juga ada pengaturan pulse-nya tadi, cahaya-cahaya pulse light itu tadi yang kalau misalnya kita ngekill kita bakal nyala nih belakangnya nih. Nanti kita tunjukin deh kalau misalnya sempat. Jadi secara ini sih agak dipertanyakan ya soal posisi dari Realme number ini sendiri, karena pada akhirnya seri GT jadi nggak punya sesuatu yang spesial kalau menurutku ya. Tapi mungkin kalau misalnya mau dipikir ini adalah opsi yang menarik kalau misalnya Anda ingin merasakan HP gaming mungkin GT versi Lite. Jadi bilang GT versi Lite. Buat kalian yang budgetnya kurang terbatas, pengen HP gaming tapi masih tetap ada gimmick-gimmick GT-nya gitu, masih ada rasa GT-nya meskipun ini versi seri number. Jadi ya bisa dibilang ini opsi sih, opsi yang aja sih buat kalian budgetnya agak terbatas. Tapi kalau misalnya ya budgetnya punya yang lebih banyak, ya sekalian aja karena nanggung kan. Iya, itu sih yang aku tunggu soal GT selanjutnya. Terakhir kan GT7 yang masuk Indonesia. Mungkin GT8 ditunggu nih, kira-kira gebrakannya apa nih? Karena mereka udah gak bisa pakai GT lagi nih, mode GT mode sebagai jualan mereka lagi. Iya, kan? Pasti ada sesuatu lah yang bakal dijual lagi untuk seri GT selanjutnya. Betul. Atau mereka bakal ganti nama. Gak tahu. Tidak GT lagi. Tahu, karena GT-nya sudah tidak eksklusif lagi. Oke, setelah ini kita bahas kameranya. Yang sebenarnya untuk HP gaming tidak terlalu mengejutkan. Tapi kita sendiri terkejut karena istilahnya ini kan mid-range ya, yang biasanya mengandalkan kamera, dan HP ini ternyata cuma punya satu kamera belakangnya. Ya, 50 megapiksel aja. Jadi yang ditampilkan dia itu tuh ya memang cuma itu satu-satu kamera. Padahal di sini katanya dia punya 3. Ya, kalau sekilas kita lihat ya kayaknya kayak ada 3 kamera. Padahal kameranya cuma satu itu. Cuma satu yang 50 megapiksel OIS, dan ini tuh cuma kamera pendukung buat potret segala macam. Gitu doang. Dan ini kalau kalian kira ini adalah kamera, bukan. Ternyata ini cuma rumah buat salah satu gimmick yang ditawarkan oleh Realme, yaitu pulse light. Benar sekali. Yang kalau kita nyalakan ting. Ya, itu RGB ya? Enggak ya? Enggak, cuma satu warna doang kalau di sini. Enggak apa-apa sih biar. Ini cuma satu warna doang dan fungsinya lebih ke notifikasi sih. Benar. Yang menarik dari Pulse ini, yang kamera kita bahas nanti dulu, kita bahas Pulse Light ini. Pulse Light ini aku dikasih tahu orang Realme, salah satu hal yang ditunjukkan sama Pulse Light ini adalah ketika dia berhasil melakukan kill di Honor of Kings. Jadi dengan bantuan AI, Pulse Light ini bakal ngebaca permainan kita di Honor of Kings. Jadi kalau misalnya kita dapat kill, itu nyala gitu, ting 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 gitu. Kita nggak bisa tunjukin kita cupu. nanti mungkin kita tunjukkan di video terpisah. Tapi mungkin ini bisa dibilang salah satu gimmick gaming yang dibawa Realme 14 5G ke Indonesia gitu ya. Apalagi ini juga dibagi pro player kan. Pro player kan kalau misalnya main kan begini nih. Terus tiba-tiba dia nge-kill, terus lampunya nyala gitu kan, keren. Dia yang nge-kill gitu. Mungkin maksud gimmicknya seperti itu. Iya, tapi nggak tahu juga kalau ternyata yang banyak di-kill adalah kita. Jadinya kagak nyala-nyala. Ya, dikira jago. Iya, dikira jago padahal kagak. Ya itulah namanya. Pulse Light salah satu gimmick dari Realme itu sendiri. Dan untuk kamera sih sebenarnya secara kualitas sudah oke lah ya untuk mid-range. Kalau misalnya untungnya dia kebantu sama AI-nya sih. Kalau misalnya di bagian, kalau misalnya kita indoor terus dengan pencahayaan yang oke, menurut gua itu kameranya oke-oke aja. Dan kamera selfie-nya kalau misalnya kita coba, termasuk yang coba kita lihat. Ini kamera belakangnya dulu ya. Nanti kita bakal kasih lihat beberapa contoh fotonya juga ya. Pas kita foto outdoor dan foto gelap. Cuma harus show. Secara preview sih masih bagus ya. Secara preview masih bagus sih, standar sih, meskipun dia punya kamera cuman satu dan 50 megapiksel. Kayaknya mungkin Realme ngerasa ya satu aja udah cukup, yang penting bagus gitu. Setidaknya dia masih mau menyematkan OIS. Ya itu dia. Jadi dia tetap stabil kalau misalnya ngambil video. Sebenarnya untuk kalau foto juga udah tajam banget ya, padahal ini objeknya juga lumayan jauh nih. Nah kayak bener gini sih. Jadi tidak masalah. Terus untuk ini selfie-nya, kamera selfie-nya. Nanti untuk jelasnya kita bakal tampilin footage setelah ini bersama dengan videonya buat yang kita rekamin. Dan kita sekaligus nyoba juga kamera OIS-nya itu berfungsi apa enggak tuh? Nah seperti ini. Oke, kalau ini adalah hasil perekaman dari
kamera depan. Fokusnya sih bisa langsung masuk ya. Kelihatan lebih stabil, tapi ini mentok di 1080p 30 fps. Jadi ya untuk kecerahan sih bagus. Untuk apa namanya kalau yang tajam itu, ketajaman. Untuk ketajamannya sih detailnya kayak agak hilang ya, tapi ya oke lah. Oke, ini adalah hasil perekaman dari Realme 14 5G, Realme 14 5G. Kalau dari preview layarnya sih warnanya cakep ya, cuma untuk dynamic range-nya agak kurang kebaca, mungkin harus disetting ulang. Kalau dilihat dari preview sebenarnya kalau dipakai jalan kelihatan goyang banget, tapi harusnya sih nanti ada stabilisasi, ada mode stabilnya. Nanti kita coba kalau kita pindah gini. Gak buruk, bagus kalau misalnya dipakai untuk konsumsi pribadi. Tapi kalau untuk profesional mungkin masih butuh diedit di after production. Ini ketika ultra stabilnya dinyalakan, agak lebih goyang-goyang sebenarnya, tapi nggak tahu ya nanti di hasil perekamannya apakah ada post editingnya dari HP-nya langsung, karena HP-nya ini sudah pakai AI. Sekarang kita masuk ke bagian audionya. Nah, ngomongin soal audio, harus gue bilang audionya biasa aja, sember. Cuman memang ada satu mode di mana dia bisa bikin ini nyaring banget. Jadi kalau misalnya kalian sudah mentokin volumenya, terus kalian pencet volume atas lagi, dia bakal masuk ke mode 300%. Jadi bakal bikin suaranya tuh lebih kencang lagi volumenya. Tapi mungkin sambil dijelasin. Coba. Nah, jadi misalnya kalian sudah bikin volumenya ke paling atas. Nah, terus tuh dia bakal muncul 300%. Itu udah benar-benar paling mentoknya. Nah, bagusnya adalah memang volumenya bakal jadi lebih kencang, tapi secara kualitas suara dia bakal semper mampus. Jadi memang kalau misalnya kalian mau dengerin musik ya, kalau kita ngomongin musik dulu ya. Ya. Misalnya kalian mau dengerin musik rock yang agak keras, itu bakal sember mampus. Itu nggak enak banget. Padahal speakernya ada 2 ya. Speakernya nggak ada maksudnya 2 nggak ada masalah. Itu stereo karena buat main game, nonton film enak banget. Cuman memang tidak diperuntukkan untuk banyak hal sih. Kalau buat nonton dengerin musik yang musik-musiknya agak keras itu kurang begitu enak. Tapi kalau beberapa jenis musik yang memang agak sendu, yang masih mellow, itu masih enak sih. Untuk nonton film itu masih oke sih. Cuman gue tidak terlalu menyarankan untuk pakai mode 300% ya. Iya, jangan. Kayaknya itu salah satu gimmick yang tidak diperlukan sebenarnya. Iya, karena siapa juga zaman sekarang yang masih mau pakai volume keras-keras, apalagi di tempat umum yang ada lu diplototin. Iya nggak sih? Ada sih biasa bapak-bapak di minggu pagi. Ya, itu. Nyetel poco-poco. Iya, jadi keroncong. Menurut gue itu fitur gimmick sih. Tapi kalau misalnya volumenya kalian bikin stabil di tengah-tengah aja, suaranya ya oke-oke aja. Cuman memang masih bisa diterima. Cuman treble-nya menurut gue tetap agak tinggi sih. Jadi dia bukan yang bass head bulat banget, bukan yang bass tapi yang bulat. nggak yang sember banget. Lu akan terasa sember ketika volumenya mentok ke atas. Jadi ya disesuaikan sama kondisi aja sih kata gue. Mungkin kalau buat gaming juga sebenarnya jadi kelemahan juga ya kalau misalnya terlalu sember juga, soalnya kan kalau gaming apalagi kayak PUBG yang battleground gitu, yang battleground itu kan butuh langkah kaki yang biasanya butuh bass yang lebih tinggi gitu. Mungkin di situ bisa jadi jadi bahan pertimbangan di next Realme mungkin. Untuk kalau misalnya memang targetnya adalah gamers, itu bassnya itu harus bassnya itu harus diperhatikan, bukan yang dilebaikan, tapi diperhatikan sih, karena bagaimanapun juga bass itu salah satu elemen suara yang dibutuhkan oleh gamers, terutama battleground gitu. Kita nggak bilang suaranya jelek sebenarnya, cuman bisa lebih baik lagi. Kita oke aja lah. Oke. Tapi kalau misalnya ngomongin soal suara, selalu ada opsi pakai TWS. Betul, jadi itu dia. Masih bisa disolusikan lah sebenarnya. Betul, karena di launchingnya juga Realme 14 ini juga di launching bareng sama TWS-nya. Yes, betul banget. Iya kan? Jadi ada juga TWS-nya dijual juga, dan mungkin biasanya di masa-masa awal penjualan itu jadi bonus. Jadi kita bayar segini, bonusnya TWS gitu biasanya. Ya mungkin
Realme juga mau TWS-nya laku. Ya, makanya dia ngerilis TWS. Lu kalau mau yang lebih enak lagi ya pakai TWS beli kita. TWS kita gitu. Langsung nyambung. Jadi launchingnya sekaligus. Marketing. Menambal kekurangannya pakai produk baru. Menambah kekurangan pakai produk lagi baru. Akhirnya. Terus sekarang lanjut ke baterai mungkin ya. Kita bahas baterai 6000 mAh. Ini 6000 mAh di body yang seringan ini tuh memang kalau aku baca produsen HP di sana itu lagi lomba-lomba bikin baterai sebesar mungkin dengan bobot seringan mungkin. Nah, Realme ini mungkin salah satu yang berhasil bikin 6000 mAh dengan bobot di bawah 200 gram. Itu keren sih, dengan pengecasan 45 watt. 45 watt itu kenceng banget. Kalau klaim mereka sih setengah jam itu ngisi 50%. Itu udah cukup banget sih buat kalian yang misalnya tukang lupa kayak saya ini kadang terlalu asik main HP, terus waktunya berangkat kerja pas lihat HP aduh lupa dicas. Nah itu dengan charger 45 watt harusnya bisa sangat membantu cocok sekali buat sih. yang buru-buru dan 6000 mAh. Ya 6000 mAh buat di luar seharian, buat kerja di luar. Sangat-sangat irit. Tapi kalau misalnya kalian pakai mode yang refresh rate yang 60% 60 Hz saja, mode hemat. Terus ya kalian sesuaikanlah tingkat kecerahan cahayanya, itu bakal awet banget sih seharian. Oke. Itu dia soal baterai. Next. Jo, capek Jo. Kita bahas gimmick berarti. Oke, sekarang kita bahas yang mungkin gimmick. Beberapa orang suka, beberapa orang benci. Berguna tidak berguna sebenarnya. Yaitu gimmick. Betul. Yang pertama sih sebenarnya kita bahas terakhir aja ya, ada banyak, tapi yang pingin aku bahas ini adalah ini gestur di udara. Gestur di udara. Jadi istilahnya kalau kalian mungkin sering lihat ya di itu yang begini nih, shoot. Nah gitu. Jadi harapannya, jadi kalau misalnya kalian lagi makan itu nggak bikin layar HP kotor. Bener. Gitu kan maksudnya. Jadi bisa dari jarak jauh aja. Tapi kita udah coba. Susah Pak. Iya. Kagak. Ada suaranya. Itu tadi suara 300% ya. 300%. Saya udah tahu sendiri berisiknya gimana. Set. Tuh nggak bisa. Coba kalau gua yang ini deh. Coba. Mungkin kalo tangan saya aja. Mungkin kesini aja biar gampang. Nah. Gini harusnya kan? Harusnya gitu. Di depan kamera. Gini kali. Nih berdua nih. Set. Hijau gue. Nih. Set. Nah, tadi pas tutorialnya ini bisa. Pas tutorialnya bisa, dia kayak harus nunjukin punggung tangan, terus lambat tangannya harus lentik gitu kan. Tapi kita gagal pas di benerannya, pas di beneran TikToknya. nyoba malah gagal, malah nggak bisa. Mungkin secara konsep bagus karena namanya orang main TikTok kan pasti sambil makan kan, makan sambil pakai tangan kanan kan. Mungkin masih fitur eksperimental ya. Fitur sebenarnya ini udah lama tapi ya masih gitu-gitu aja. Sulit sih, emang sulit dan apa ya kayak ya implementasinya masih jauh dari kata oke gitu. Ya mungkin dalam update selanjutnya kali ya. Siapa tahu bakal dapat yang lebih oke lagi, bisa lebih digunakan lagi fitur. Iya betul. Kemudian ada juga banyak ini ada ini yang pulse like tadi, pulse like yang tadi layar ya kita udah. Itu fitur gimmick yang oke banget sih karena buat notif bisa buat telepon juga sama buat nge-game tadi juga. Ya, bisa nyala. Dia bisa nyala terus-terusan kalau misalnya kalian mau pamer aja kalau ada lampu di HP kalian itu juga bisa. Yes. Terus kemudian ada juga ini Holo Audio, nikmati suara dari berbagai lokasi. Tuh, jadi istilahnya kayak nih. Kayak surround istilah suaranya. Mana? Set. Mungkin ini ya fungsi 300%-nya itu ya. Holo Audio gitu. Tapi kalau misalnya kita coba sekarang kita takut kena copyright. Jadi kita carikan dulu nanti musiknya yang tidak copyright ya. Paling nanti kita kasih footage-nya ya. Kita kasih footage-nya. Suaranya. Bedanya kalau misalnya dia biasa sama pakai Holo Audio. Sama mungkin pas 300% mungkin kita coba juga kali ya. Betul, nanti kita tunjukin. Seberapa sember sih sebenarnya.
Nanti seharusnya sih footage-nya nanti di awal ya pas kita bahas audio ya. Oke, nggak apa-apa. Terus kemudian dia juga sudah ada NFC, dia juga sudah Wi-Fi-nya udah yang paling baru, jadi harusnya untuk penggunaan sehari-hari dia udah nggak masalah NFC. Udah paket komplit juga udah sih. Paket komplit dan juga. Sesuai dengan namanya dia juga udah 5G. Jadi kalau misalnya kalian yang pengen yang terbaru jaringannya, dia udah support. Dan terakhir adalah AI. Sebenarnya AI-nya juga bukan AI yang gimana. AI-nya gimana tuh? Sebenarnya AI-nya ya sama aja lah, kayak ada pengenalan layar AI yang bisa dibilang untuk ini ya, untuk apa ini? Apa? Nih, ada pengenalan layar AI. Coba setuju dan lanjutkan. Nah, kayak gini. Ini lebih ke arah gestur-gestur gitu sih yang mungkin maksudnya Realme dibaca oleh AI, jadi bisa lebih pintar. Ini bisa ada kenali, ekstrak dan konten layar, ringkasan dan konten yang dihasilkan AI ya. Apa ya, sebenarnya AI itu bukan nilai jual kalau menurutku ya, bukan sesuatu yang wow gitu, karena pada dasarnya HP itu udah bisa melakukan itu sebelum ada AI. Benar, cuman pada akhirnya ngomongin apa? Soal tren. Di mana-mana HP yang kelas atas pakai AI, mau nggak mau yang bawah juga harus pakai AI. Betul. Meskipun sebenarnya secara fungsionalitas nggak begitu kepake. Paling yang kepake ya cuman mungkin buat kamera gitu, buat mempercantik gitu doang. Tapi kalau buat fitur lainnya sih sesungguhnya ya gitu-gitu aja sih sebenarnya. Betul, itu dia. Oke, kita masuk ke kesimpulan dulu dari HP Realme 14 5G ini. Dia udah dijual resmi di Indonesia dengan harga segitu 4.199.000 di awal penjualan. Nanti kalau harga normalnya di 4,399 4,4 juta lah. Itu cuma ada satu varian aja, 8 GB 256 GB. Benar. Itu 10 GB-nya cuma virtual RAM ya. Kalian jangan tertipu. Jangan dibaca sih. Bacanya yang awal aja 8 plus 256. Itu kalian bisa lihat untuk warnanya ada Storm Titanium dan Mecha Silver. Mecha Silver itu yang ini yang kita lagi pegang sekarang. Nah, yang tadi dibilang sama Bang Yosi kalau misalnya mau yang kalem ya itu yang Storm Titanium. Sebenarnya dia nggak hitam amat. Dia agak ke coklat hijau abu-abu. Terlalu banyak warna yang masuk di sini. Tapi dengan warna titaniumnya itu ya mau nambah kesan mewah gitu. Benar. Tapi sebenarnya semewah-mewahnya ini jadi kita jadi sayang kalau mau pakai casing. Apalagi casingnya kayak gitu. Kalau kita dapat casingnya juga sama seperti ini, ya sayang akhirnya. Ini sih casingnya bakal lebih cocok kalau misalnya kalian pilih warna yang ini, yang silver. Karena masuk masih, coba kasih lihat. Nah, jadinya masih lebih masuk. Masih masuk. Tapi kalau misalnya kalian beli yang warna hitam, titanium agak nyaru sih. Agaknya nyaru juga, sayang juga. Nah, buat kalian yang mungkin merasa 4,199 juta masih kemahalan, Realme juga mengeluarkan satu varian lagi, yaitu Realme 14T. 14T itu versi adeknya lah. Versi adeknya, versi adik-adikannya. Nah, ini warna secara desain dia lebih mirip sama Realme 13 ya. Realme 13 juga kayak gini nih, ada ombak batu secara tekstur ya, maksudnya secara bagian secara apa ya, desain teksturnya tuh kayak ada 3D-nya tuh mirip sama Realme 13 sih. Dia harganya mulai di 3,199 untuk yang 128 GB dan 3,6 betul. Di untuk 256 GB. Penjualannya mulai besok, dua-duanya mulai besok, offline pre-order. Jadi kalian ini baru tersedia di secara offline itu tanggal 10. Jadi awal-awal biasa pre-order kalian bisa dapat itu ada cashback 400.000, terus trade in dan segala macam. Ya, mungkin salah satu ininya ya TWS itu lah, yang juga dirilis bareng sama ini. Nah, di harga segitu sih untuk Realme 14 5G ya. Kita balik ke yang 4,1. Nah, ini gestur. Nah, ini bisa, kalau ini bisa nih. Nah, di harga 4,199 menurutku ini harga paling aman untuk HP mid-range 4 jutaan sih. Terutama dengan spesifikasi yang dia bawa, kamera yang dia punya, kemudian untuk gaming dan desainnya, ini termasuk yang paling aman untuk harga 4 jutaan. Tapi kalau menurut Bang Yosi gimana nih? Sama sih, untuk harga 4 jutaan kalau misalnya kalian pengen HP yang gaming banget, yang apalagi kalian doyan main gaming esports kayak HOK segala macam, dan pengen yang aman, semuanya ada dengan layar AMOLED 120 Hz, tingkat kecerahannya oke, kameranya meskipun cuma satu tapi masih dibilang bisa diandalkan. Ya menurut gue ya ini paling opsi, salah satu yang aman. Satu lagi yang bikin ini lebih aman, dia sudah 5G.
Yes. Jadi ketika 5G sudah menyebar di seluruh Indonesia, entah kapan tolong pemerintah dipercepat karena kita sudah mulai merasa internet 4G itu sudah mulai kurang kencang. Yes. Jadi semoga 5G bisa segala merata gitu ya. Benar sekali. Kemudian juga soal after sales, Realme itu udah termasuk salah satu yang paling bisa dipercaya karena dia salah satu bareng Oppo kan. Oh iya. Untuk after salesnya. Jadi bisa dibilang ini aman banget, terutama untuk ibu-ibu dan bapak-bapak kan biasanya mereka ngincernya yang HP tahan lama. Benar. HP untuk jangka panjang. Ini aman banget sih. Walaupun sebenarnya kalau misalnya kita tarik dikit ke belakang soal 13 itu Realme 13 kayaknya baru dirilis 6 bulan yang lalu. Terus mereka udah baru langsung rilis yang baru lagi. Cepat sekali ya. Cepat sekali untuk pemutarannya. Walaupun sebenarnya Realme 14 ini kita nggak dikasih tahu sih update-nya berapa tahun ya untuk OS dan ya benar. Belum dikasih tahu. Mungkin nanti update-nya bakal kita taruh di deskripsi nanti. Dan buat teman-teman ya balik lagi ini salah satu pilihan paling aman kalau budget kalian 4 juta. Benar. All round lah. All rounder. Itu dia review kita berdua soal Realme 14 5G. Yes. Yang baru rilis tanggal 6 Mei 2025. Ini naiknya mungkin 1 minggu lagi. karena video kita lagi banyak. Ya, harap malam ya. Jadi buat teman-teman sekali lagi kita sangat kalau misalnya mau beli ini kita sangat rekomendasikan. Dan buat teman-teman mungkin kalau misalnya ada komentar soal HP ini soal misalnya terlalu hype, kita terlalu melebih-lebihkan, silakan tulis saja di kolom komentar, nanti kita diskusi bareng di kolom komentar. Dan juga buat kalian yang suka konsep review seperti ini jangan lupa untuk subscribe YouTube Upstation Media dan tinggalin like sama share ke teman-teman kalian kalau biar kita bisa diskusi bareng soal HP. Dan kita nggak cuma bahas HP ya, kita bahas banyak banget. Kita juga bahas e-sport, kita bahas gaming, anime dan juga film, movies juga kita juga bahas. Jadi yuk kita suran-suran bareng di YouTube Upstation Media dan juga jangan lupa untuk follow sosial media Upstation Media ada di Instagram, TikTok. Kita juga ada Discord, link Discord. Join aja nanti kita bisa mabar bareng di sana. Jangan lupa juga cek website kita di www.upstation.media. Dan mungkin satu lagi, misalnya kalian ada pikiran kita mesti bahas gadget apa, mungkin bisa tulis juga di kolom. Tulis aja di kolom komentar. Nanti kita kabulkan buat komentar yang paling menarik. Yes, langsung kita beli pakai duit kita sendiri untuk review. Kaya sekali kita. Kita duitnya banyak. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian suka dengan konsep review seperti ini dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.